Astagfirullahaladzim. Tasya, Tasya, Tas. Emang bener Mbak Tasya nabrakin Ayah kemarin? Mas Alif udah tahu ya? Saya mah belum sempat cerita, Mas. Tapi dia nggak apa-apa. Saya yang salah sih. Saya agak meleng karena lagi telepon. Mas. Mbak. Mas, saya duluan. Iya, Mbak silakan ngomong. Saya yakin Inayah tuh cemburu sama saya. Pikir ada apa-apa di antara kita. Nggak maksud apa-apa loh Mas. Makanya saya mau menjelaskan sama dia. Hei, kamu lihat Mas Andri sama Mbak Cynthia nggak? Oh iya, Bu. Tadi saya ketemu mereka. Kalau nggak salah denger sih, mereka mau pergi ke rumah Dennis mau ngelabrak, Bu. Di rumah selingkuhannya. Ih, wow, gokil. Mas seru dong. Ayo ikut. Aduh. Saya nggak perlu kayak gini, Bu. Jangan, saya bisa ngomong sama kamu sama om. Sih kamu tuh udah ketangkep bahasa basi aja. Biar aja. Jangan kayak gini. Ini nggak bisa dibiarkan nih. Apa benar Mbak Cynthia menggugat cerai karena ada wanita lain? Enggak ada wanita lain, enggak ada. Kalau begitu Mas Dennis bisa tolong jelaskan siapakah wanita ini, apakah mitra kerja? Ini cuma teman aja, teman biasa. Mbak Cynthia, apa benar wanita yang bersama Mas Dennis ini adalah pacarnya? Ya iyalah pacarnya. Kalau misalnya temennya nggak mungkin dia nginep di rumah sini. Gimana sih? Tapi itu selingkuhannya. Bagus. Kasusnya akan semakin viral nih. Terus ayo terus. Mbak, mereka bisa nuntut Mbak dan yang rugi Mbak. Jadi tahan. Tas, nggak bisa gitu dong. Udah terbukti. Teman-teman, maaf. Ini sudah terbukti. Laki-laki seperti itu nggak pantas dipertahanin. Udah lepasin aja. Enggak gini caranya. Kamu pengacara atau bukan? Kalau pengacara selesaikan secara hukum, bukan barbar kayak gini. Tapi udah terbukti, Bisa Tasya. enggak? Pengacara bukan kamu. Pengacara Semua orang lihat, semua orang bukti. Hentikan perbuatan kalian. Memalukan. Kalian ini pengacara pilihan. Masa seperti ini akhlaknya? Malu. Yang saya mas, maaf banget. Kidding. Mbak Nat, jangan di sini ya. Ngobrol di kantor aja. Malu dilihat wartawan lu. Yuk, balik yuk. Udah, yuk. Ayo Mas Andri. Mbak Nat. Apa sih? Di sini, malu-malu. Assalamualaikum. Salam. Celilis, Inayah, alhamdulillah. Makanan cateringnya udah Ijon anterin ke kantornya Alif. Alhamdulillah, makasih Bang Ijan. Sekarang Ijon mau istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ijan, tunggu tuh. Gak dititipin uang sama Mas Alif, uang catering? Wadidaw. Tadi si Inur katanya Alif nggak nitipin uang tuh. Maaf, maksudnya nggak dititipin uang gitu? Iya Cek Lilis, si Alif nggak nitipin uang. Waduh, kalau soal uang mah Ijon nggak ikut campur ya. Assalamualaikum. Nay, emangnya kamu nggak ngomong apa? Ngomong. Tapi mungkin Mas Alif lupa kali ya, mungkin dia terlalu banyak kerjaan gitu. Gimana tuh jadinya? Nanti tanyain lagi ya. Baik teman-teman, terima kasih kehadirannya. Saya mau mengkonfirmasikan bahwa saya rasa semua sudah tahu bahwa klien kita akan tetap melakukan perceraian. Karena klien kita sudah tidak kuat dengan apa yang sudah dilakukan oleh suaminya atau seorang pria yang berinisial D, yaitu saudara Dennis. Apa Mbak Cynthia nggak ada niat untuk mempertahankan pernikahan Mbak yang baru seumur jagung? Mbak Natasha, sini Mbak. Sini. Teman-teman,
Untuk pertanyaan yang tadi, langsung aja saya serahkan ke pengacara saya ya. Mbak Natasha yang akan jawab. Gimana pertanyaan tadi, Mbak? Apa Mbak Cynthia nggak ada niat untuk mempertahankan pernikahan Mbak yang baru seumur jagung? Oh, kalau mempertahankan pernikahan itu tidak tergantung lamanya pernikahan, Mbak. Tergantung rasa cinta dan rasa menghargai mereka satu sama lain. Gitu. Ya? Inaya. Waalaikumsalam. Nih, Ibu udah tagih ke Alip. Ibu, kalau pakai HP-nya Nay, nanti Nay nggak enak sama Mas Alif, Bu. Ngapain atuh pakai nggak enak? Ibu kan lagi sesuai perjanjian kamu sama si Alip. Kita mau masak catering pakai apa kalau modalnya nggak muter? Saya nggak suka cara kamu nanganin kasus Cynthia. Kamu bawa klien kita untuk gerbek si Dennis. Itu bisa jadi presiden buruk buat kita. Tasya, tapi niat aku baik. Aku ingin meningkatkan law firm kita. Karena law firm kita ini butuh exposure. Bagus apa? Pakai cara tuh yang elegan, jangan kampungan. Udah. Pusing saya dengarnya. Saya nggak peduli bagaimana caranya nangani kasus ini. Yang pasti kalian harus menang dengan kasus ini. Titik. Ini berkas kasus ini udah semua kan? Sudah, Mbak. Yakin kan? Iya, yakin, Mbak. Bener ya? Awas. Natasha, Mama serius mau ketemu sama Alif. Apa itu di kantornya atau mungkin ke rumahnya? Enggak. Mama enggak ya. Enggak, urusan pribadi dibawa ke tempat kerja. Gak enak sama Mas Alif. Enggak ya. Sambil laptop dulu. Oh Titip. iya. Ini kuncinya ya. Bos, Sendiko Kanjeng Ratu. kamu tahu rumahnya Alif? Tahu? Saya minta alamatnya, ya. Nyon Sewu, kalau alamat pastinya Kentos lupa. Tapi kalau nggak salah patokannya itu masuk perumahan Seroja Permai, ada warung Lilis, itu nggak jauh dari situ. Udah kalau gitu nanti saya akan cari sendiri ke sana. Enji. Oke, ya. Aku jalan ya, Mama. Iya, hati-hati. Hati-hati ya. Iya. Ayo. Nyetir. Sendiko Kanjeng Ratu. Iya. Buka. Iya, Mbak. Bye, Mama. Bye.
Ya, maaf, ini kan sidangnya belum dimulai. Sidangnya belum dimulai, jadi belum ada keputusan yang saya sampaikan. Wildan. Ya, Mas Alif. Tolong diatur dulu nih wartawan-wartawannya. Panggil si Nur deh, biar bisa diatur nggak ganggu di ruang mediasi. Aduh, Nurnya nggak masuk. Kenapa deh? Tahu. Ya, sebentar saya belum. Mbak Tasya minta waktu sebentar Bu buat pengacara. Sorry, kita mau proses mediasi dulu ya. Bentar aja, Mbak. Itu udah dari tadi di sini Mbak. Sebentar aja. Ya udah, oke, tapi jangan lama-lama ya. Mbak Natasha, apakah hari ini Mbak Cynthia nggak datang ya? Soalnya belum kelihatan sama sekali nih. Iya betul, memang dia tidak datang hari ini dan akan diwakilkan oleh saya pengacaranya. Dan hari ini saya akan mengajukan beberapa permintaan dari Mbak Cynthia kepada pihak mediator. Mbak, apakah Mbak Cynthia akan merujuk kembali? Ya Mbak. Teman-teman, mohon maaf semuanya. Kita baru memulai mediasi ya. Sabar dulu sebentar ya. Mbak, sama Mas ini cocok, Pak. Apa kalian pacaran ya? Nah iya ya. Iya, Cocok banget ya. Iya, Mbak Natasha. Mas Alif, Iya, Mbak. gimana? Udah baca berkas kasus klien saya? Iya, sudah. Dugaan perselingkuhan. Karena cinlok. Astagfirullah. Selingkuh gara-gara cilok. Cinlok, cinta lokasi, Mas. Oh, cinlok. Iya. Jadi diduga Dennis, suaminya, itu suka main mata dengan lawan mainnya. Bisa begitu ya, Mbak ya? Bisa. Kan seperti istilah Jawa, Mas. Weting tresno jalaran soko kulino. Iya. Cinta tumbuh karena sering bersama-sama. Tapi saya rasa istilah itu bukan pengertian untuk selingkuh sih, Mbak. Tapi lebih kepada hal yang lebih positif. Iya sih. Oke Mbak, saya rasa mediasi ini cukup sampai di sini aja hari ini. Kita lanjutkan besok, tapi tolong dipastikan kliennya untuk bisa hadir. Oh ya, pasti. You oke Mas Alif? Aman Mbak. Mari. Oh, saya. Makasih ya. Selamat siang. Siang. Mau beli apa, Bu? Es teh manis ada? Oh, es teh manis ada. Iya. Tolong, Nay, buatin, Nay. Silakan duduk, Bu. Iya, terima kasih. Maaf, ada yang saya mau tanyakan, boleh? Boleh atuh, Bu. Silakan. Apa Ibu kenal dengan yang namanya Alif? Dia itu kerjanya sebagai mediator di pengadilan. Masya Allah, kebetulan saya kenal dengan Alif. Alif itu anaknya baik banget, Bu. Kebetulan rumahnya deket sama sini. Itu yang rumahnya temboknya putih. Oh iya. Silakan. Terima kasih. Iya betul, Alif itu memang orangnya baik sekali. Kebetulan saya juga mau mampir sebentar ke rumahnya. Iya. Mau ke rumahnya? Iya. Maaf kalau saya boleh tahu, ada urusan apa ya, Bu? Saya hanya mau kenalan saja sama keluarganya. Soalnya anak saya itu lagi dekat sama dia.
Aduh, maaf kalau saya lancang. Anak ibu namanya siapa? Natasha. Iya. Ini, iya. Kembaliannya saya ambil dulu ya, Bu. Nggak usah. Udah, kembaliannya ambil aja. Kalau begitu saya langsung ya. Terima kasih banyak. Iya, iya. Oh iya, ngomong-ngomong, Alif itu masih bujangan kan ya? Iya. Terima kasih. Permisi, ya. Assalamualaikum Mas, sebentar Mas. Boleh wawancara sebentar Mas? Jadi begini Mas Alif, tadi kan Mas Alif habis dari kantor. Bagaimana hasil proses mediasinya Mas? Mediasi siapa ya? Bu Cynthia, oke. Tadi di kantor saya sudah bicara dengan Bu Cynthia dan juga dengan pengacaranya. Jadi memang dari Mbak Cynthia dan Mas Denis ini sudah memberikan apa saja tuntutannya, apa saja keinginannya. Tapi sidang mediasinya itu baru dimulai besok, Mbak. Jadi mohon maaf saya belum bisa ngasih sesuatu hal info yang baru. Jadi belum ada info selanjutnya ya Mas? Iya, karena mediasinya baru besok. Gitu. Hebat, lu bisa masuk TV. Begini, saya sebagai bapaknya, memang dari mulai dari sekolah SD, Lip, jangan tinggalin gue ini kali. Dari sekolah SD sampai sekarang dia kuliah. Ini bukan syuting film kartun. Udah, Babe, ini kasihan teman-teman lagi mau kerja. Begini, Neng, emang anak saya selalu membela orang yang membutuhkan. Jadi apa dia perlu, emang... Udah dulu ya, Mbak, ini saya mau istirahat dulu. Ini Babe saya emang kadang-kadang suka lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Neng, nih, saya belum selesai, Neng. Apaan sih, Be? Bikin malu aja, itu orang lagi kerja. Kan gue tiba nanya, mas orang nanya kagak boleh. Ntar kalau misalnya masuk TV acara polisi-polisi yang nangkep penjahat bagaimana, Babe? Orang masuk TV jadi terkenal, Lip. Lu kagak aneh banget dibilanginnya dah. Baru pulang bukan di sapa dulu. Perempuan cakep banget tuh. Lip, Alip! Ada mobil tuh, Lip. Cakep banget kemari. Alip! Lagi sih. Alip! Aduh, cakep tuh. Ini bagus banget. Itu ibunya Natasha, Be. Hah? Masa? Permisi. Iya. Be, ini ibunya Natasha, teman Alif. Oh. Bu, ini babe saya, Pak Haji Mali. Aduh, maaf, Bi. Yuk, silakan Bu, masuk ke dalam. Iya, Bu. Di sini aja, lebih enak. Oh gitu? Iya. Di luar? Di luar aja. Iya, terima kasih. Bisa dibantu Ibu tiba-tiba jauh-jauh datang ke sini. Begini, kedatangan saya ke sini adalah ingin berterima kasih kepada anak Bapak karena sudah banyak sekali membantu anak saya, Natasha. Aduh. Saya jadi kagum sama Pak Haji. Sudah bisa mendidik anak Bapak yang seperti ini. Sudah seharusnya, Bu, orang tua mendidik anak yang benar. Contoh dia nih, duit boleh banyak, tapi ibadah jangan ditinggal. Sering nolong orang, setiap orang punya kebutuhan, tolong ditolongin sama dia. Apalagi termasuk anak ibu, yang si Natasha itu. Sering ditolongin. Aduh, apaan sih lo? Ya seandainya ini maaf Bu, jadi agak saya kagak enak ngomongnya.
Seandainya ini sama anak ibu juga belum ada ikatan lain, anak saya juga emang begitu. Gajinya lumayan udah sekarang. Udah hampir 8 juta, 9 juta Lip. Gak usah didengerin, Bu. Saya jadi makin kagum sama kamu. Itu jadi malu ngomong gitu. Gak selesai ngomong. Iya, terus Bu. Kalau begitu karena saya masih ada urusan lagi, saya mau pamit dulu untuk pulang. Aduh, mohon maaf nih, Bu, nggak bisa disuguhin apa-apa ini, Bu. Kalau boleh saya ngomong sih, bagaimana kalau antaran aja pulangnya? Rambutan udah banyak yang matang. Terima kasih. Nanti musimnya. Musim. Teknik, iyalah lupa mulu. semoga kita masih bisa sering ketemu ya Pak ya. Kenapa tidak, Bu? Saya kepengen hampir tiap hari Ibu kemari atau telepon-teleponan nggak masalah. Kan udah dibilangin tadi sibuk ibunya. Iya, iyalah. Udah mau pamit. Mari kalau begitu. Bu, ngomong gimana? Si anak Ibu, saya Natasha kan masih sendiri. Anak saya Zaid masih sendiri. Gimana tuh kira-kira? Ibu lagi sibuk kan, Bu? Nanti jalanan macet soalnya, Bu. Iya, saya belum selesai ngomong, Bapak. Belum selesai ngomong. Terima kasih banyak. Saya permisi dulu. Ya, mari. Tapi omongan saya nanti kan bisa. Kan ibunya udah mau pamit, ya kan? Assalamualaikum. Bu, ngomong gimana? Si anak Ibu, saya Natasha kan masih sendiri. Anak saya Zaid masih sendiri. Gimana tuh kira-kira? Alah, anak ibu kenapa gitu atuh bengong? Nggak ada. Kalau nggak ada apa-apa, kasih atuh senyum yang paling indah. Jangan bertekuk begitu. Yang ada warung kita itu nggak ada yang datang loh. Dari mana, Mah? Dari rumahnya Alif. Hah? Mama ngapain? Kan aku udah bilang nggak usah ke sana. Memangnya kenapa sih? Mama tuh cuma mau kenalan sama keluarganya. Terus kalau udah kenal mau ngapain, Mama? Mama, listen to me. Mama jangan jodoh-jodohin aku sama Alif ya. Memangnya kenapa? Kamu gak suka sama Alif? Mama, Alif itu udah punya pacar. Masa sih? Ini sekarang mereka tuh lagi bermasalah hubungannya gara-gara pacarnya itu pikir aku suka sama Alif. Oh gitu. Ya makanya Mama jangan main datang-datang aja ke sana. Memangnya mereka beneran pacaran? Maksudnya gimana sih Mama? Kalau ternyata Alif suka sama kamu, gimana? Mama makin lama makin parah deh Mama. Aduh. Astagfirullah. Lupa kan uang catering. Aduh, gak diangkat lagi.
Ya lu mandi ya. Beli apa-apa kalau bukan di toko begini tuh. Tuh kuat dikit tuh. Tuh rasain tuh. Udah ya, basah kan? Masya Allah, kaki udah baik nih kayaknya nih. Pakai ditanya hambat ya udah kali. Ya Alhamdulillah. Makanya ini lebih baik lagi nih jaga makanan. Puasa Senin Kemis bagus tuh Be. Jaga makanan. Iya. Lu tahu gara-gara bayi nih. Kenapa? Keingetan calon besan gue jadi kaki gue baik. Babe kalau ngomong jangan kayak gitu. Calon besan apaan sih? Jadi risih ya dengarnya. Lu diomong sama orang tua nggak usah pakai protes. Sayangnya orang tua sama anak seperti itu, oke? Oke papa. Nah, iya. Bagus manggil papa. Iya dong. Besok manggil bapak gue hajar lu. Tapi ini bayar nih pakai jalan gitu kan kemana kek? Latihan kaki biar kagak ini mulu dilempengin. Sebetulnya gue juga mau jalan-jalan, lempen kaki. Lo masa di rumah kan gue kagak enak ninggalnya, oke? Pasti ke lapangan bulu tangkis nih. Elah ngapain ke lapangan bulu tangkis? Emang gue bisa main bulu tangkis? Lapangan mana dong? Bola, bukan? Nggak usah diceritakan lah. Aku jadi nggak enak padamu. Saya tahu ujung-ujungnya kemana nih. Ya lo tahu nggak usah pakai nanya kali. Dulu. Hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ongkos punya? Hah? Ongkos. Oh, ngasih uang. Gue nanya punya. Kagak. Ya udah jangan ya pakai itu, bareng kok jalan kaki, olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apa duit. Gaji lu kemana sih? Sini. Sini buru. Kenapa bang? Nanti kalau lu ketemu Mbak Nur, bilang gua nggak masuk, ya? Nggak masuk. Kenapa? Apa kek? Sakit. Sakit apa bang? Terserah lu, sakit apa kek, ya? Mbak Nur, Bang Wildan bilang katanya dia nggak masuk nih. Katanya sih sakit. Sakitnya terserah katanya. Gak ada attitude-nya lu. Wildan, Iya Mbak Nur. masih hidup ya? Iya. Bayar utang dong. Wildan belum punya uang, nunggu gajiannya Mbak Nur. Jadi gimana kalau bayarnya separuh aja dulu Mbak Nur, ntar utangnya biar nanti nunggu Wildan gajian. Begitu cara lu ya. Udah gue tolongin gak ada bantunya lagi ke gue lu ya. Kalau gue dianggap gelap gimana sama Mas Alif? Hah? Kalau gue gak bayar full terus Mas Alif cintanya berkurang sama gue gimana? Hah? Bisa bikin gak lu? Ya. Udah mulai banyak kasus sama Mas Alif gara-gara lu Wildan. Iya habis mau gimana? Wildan tidak punya uang saat ini. Dia punya uang. Makanya gak usah ngutang. Oh gak mau gue lagi dah yang berkorban. Dasar lu. Gitu dong berkorban. Oh gak ngerasa bersalah lu ya. Bener-bener lu. Hai. Lagi pada ngumpul ya? Ih seru banget. Ngomongin siapa? Mas Kentos. Mbak Nur. Mas Kentos punya ATM? ATM? Masih mati nggak ya? Oh ada. Punya? Alhamdulillah. Ikut Nur yuk. Hah? Ikut kemana? Ikut aja, pokoknya ikut aja. Oh gitu. Dijamin enak, yuk. Sebentar. Mas Wildan, permisi. Permisi. Mana Mas? Nur? Hah? Salah pin ya Nur? Hah? Wah. Kok bisa? Ya nggak tahu kan aku udah lama nggak make. Ingat coba tarik nafas dulu. Apa ya? Ingat. Apa ya? Ada, bisa ingat. Tak coba lagi ya. Ayo, keluarin duitnya ya. 1 kosong, 1 isi. Bisa? Wow. Oke. Wah, salah juga nih Nur. Ya lagi, ya masa pilih 1 kosong 1 isi, yang kosong siapa yang isi? Ya kan aku berharapnya kamu yang ngisi. Hai. Duit.
2 kali salah, gimana ini? Buka lagi ya? Aduh, pakai pin apa ini? Masukin 170820. 1708 20. Bismillah. Wow. Gimana? Mana duitnya? Keluar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ketolong ini. Kok bisa ngasih nomor kayak gitu? Nomor apa lagi? Udah hilang kesempatan nih ketelan nih ATM-nya nih. Gimana yuk? Ambis itu tadi nomor itu tanggal pertemuan Nur sama Mas Ali. Oh, bisa kamu Nur kayak gitu ya? Apa hubungannya pin ATM-ku sama pertama kali kamu ketemu sama Mas Alif? Gak ada hubungannya. Oh, ini sekarang salah Nur. Hah? Jadi Mas Kentos lupa ATM, salah Nur? Enggak salah. Tadi marah-marah? Enggak, itu aja terlalu happy. Sekarang ketelan ATM-nya? Iya. Ya keluarin. Gitu loh. Kan kalau ketelan suka bisa muntah gitu. Siapa tahu bisa gumo ya. Hei, keluar. Hei, balikin. Hei, nyangkut ini loh. Mas. Sebentar ya, Pak. Wow. Mau mobil ini ATM ya? Enggak, Pak. Anu saya. Nur, ada yang datang, Nur. Juru kuncinya datang, Nur. Mobil ATM kan? Enggak, Pak. Enggak kayak gitu, Pak. Saya ini sama berdua kita ini loh. Lu yang ngapain? Saya siapa? Kan, Saya di mana? Ya. Saya dihipnotis. Hipnotis? Tolong saya, Pak. Kan? Berarti ini bener nih. Saya dihipnotis, Pak. Tolong, Pak. Bisa ya? Bisa kayak gitu ya? Mbak Cynthia, Mbak Cynthia punya bukti nggak kalau suaminya ini benar-benar selingkuh? Punya. Silakan, Mbak. Ini foto-fotonya tentu saja ada dong. Nggak cuman itu, kami juga punya bukti videonya. Sebentar. Semuanya ada di dalam flash disk ini, Mas. Loh, kok filenya ada di Natasha? Tadi perasaan gue yang bawa. Enggak. Saya nggak selingkuh. Ini cuma lawan main saya di lokasi syuting aja. Enggak loh. Mas Denis sudah tidak bisa menyangka lagi. Semua bukti sudah jelas. Iya, saya tahu jelas. Tapi kenyataannya ini cuma lawan main saya di lokasi syuting. Di film aja. Udah itu aja. Hubungan kita profesional. Iya. Sebentar. Ini kalau misalnya saya lihat dari fotonya, lokasinya di Bali. Oh iya benar, itu di Bali. Ini yang motret siapa ya, Mbak? Mas Alif, maaf. Maksud pertanyaan Mas Alif apa ya? Kok nanyanya sambil senyum-senyum gitu, nggak enak banget? Enggak apa-apa. Itu pertanyaan yang wajar aja kok. Dan senyum itu kan ibadah. Waktu itu saya dapat dari fansnya. Terus fansnya kirim ke saya gitu. Oke. Kok tumben Mas Alif santai gitu? Gak ngotot gitu supaya mereka jangan cerai. Aduh, tumben gak ada orderan nih. Sekalinya ada orderan ke Kutub Utara. Ngerjain banget tuh bocah kali ya. Wadidaw, kok Didi tuh. Wadidaw, kok Didi tumben-tumbenan nih nganterin barang sendiri. Karyawannya mana? Aduh, driver pulang kampung katanya. Nggak tahu menemuin ibunya, alasannya gitu. Modus. Biarin, ntar gue potong gajinya. Bulis, ini barangnya. Ini bonnya. Ya, sama yang kemarin belum Bu ya? Kok Didi, punten nih, maaf banget. Bayarnya besok aja ya, karena saya masih nunggu uang dari itu catering kantoran. Ya udah, santai Bulis, tenang aja. Belum 3M, besok saya balik lagi sini. Ya?
Iya, makasih. Assalamualaikum Bu. Hai, kerja, jemput bola. Sana. Ya. Udah siang lu. 3M ember. Gaya banget. Ini lagi kerja, belum tahu apa. Kita nunggu-nunggu di calling. Kan kita cowok callingan. Wih, masuk nih orderan. Tolong anterin bayi gorila. Ah, bayi gorila. Bener-bener dari tadi orderan bercanda mulu. Ya beginilah Celilis. Biasa kita nih lagi sepi nih orderan Celilis. Tapi makasih ya. Celilis udah mau dengerin curhatan Ijon. Baik banget sih Celilis. Ya, baru juga mau bilang ngutang. Nggak ada, pas banget. Hai Mbak, kapan datangnya? Kok aku baru lihat? Aja datang. Nih ada undangan untuk Mbak. Kamu mau nikah? Mbak malah ngeledek. Itu undangan buat Mbak Tasya dari bincang-bincang gosip di TV. Oh, kasusnya Bu Cynthia ya? Iya. Kamu nanti ikut juga ya? Oke. Kita bertiga dong, aku suka ikut. Masa cuma kali berdua? Coba lihat. Nah, kalau acara kayak gini harus ada aku. Kalau cuma kalian berdua, garing ntar ya. Mas, kita kita. Ninggalin lagi. Allahu Akbar. Hei, apa sih? Mas Alif. Mas Alif maafin Nur, Mas Alif. Nur gak ada maksud buat nyakitin hati Mas Alif sedikit pun, Mas Alif. Maafkan Wildan, Mas Alif. Emang lebaran nih? Hah? Minta maafnya kau makan begini? Tapi ini soal uang catering. Ah iya, uang catering. Uangnya mana? Udah ada? Si Naya udah nanyain soalnya gak enak. Tapi uangnya kurang 500.000, dipinjam sama Wildan gak dibalikin. Jangan marah Mas Alif, maafin Nur. Wildan pakai uang itu buat berobat Ibu Wildan yang jatuh dari angkot, Mas Alif. Terus gimana? Ya, tadinya mau saya talangin, tapi ATM-nya ketelan. Ketelan kamu? Enggak, Nur mah gak pernah ngelan ATM, pernah ngelan yang lain. Maksudnya gimana sih? ATM kentos ketelan. Terus kamu coba nalangin? Gimana sih, gak ngerti? Ceritanya panjang dan lama, Mas Alif nggak bakal cukup mau ceritain di sini. Kecuali kalau Mas Alif punya banyak waktu terus mau cerita di kosan Nur, ayo. Fokus ya. Oke gini deh, uang yang 500.000 yang dipakai sama kamu, ntar saya talangin dulu, ya. Sungguh mulia sekali hatimu, Mas. Maaf ketidaksempurnaan. Udah gak usah lebay deh, ya. Ini bukan telenovela, oke? Yaudah, saya ambil dulu ya. Mau kerja lagi. Ya, berarti kita aman. Aman pala lu meletak. Aman. Lu nggak akan gue biarkan terjerat dari bebas hutang. Ingat tuh gajian bayar ke gue. 700.000. Lah, naik 200. Wah, rentenir nih. Dak, udah siap? Berangkat kita? Iya Pak. Kita ikut? Iya Pak, nemenin. Takutnya Mbak Tasya bete. Tahu sendiri kan kalau syuting. Ingat ya, jangan bikin malu perusahaan kita. Oke? Iya. Andre, mana? Ketemu. Mas Andre bawa mobil sendiri Pak.
Loh, kenapa nggak satu mobil aja? Aduh, ngapain ya Natasha ikut ke acara stasiun TV? Kalau sampai Natasha ikut, bisa-bisa nggak kebagian spot ntar gue. Ya, kok kempes? Perasaan tadi nggak apa-apa deh. Kalau kita ganti ban dulu, udah pasti telat deh Mbak. Ya udah deh, saya pesan taksi online aja deh. Bentar Mbak. Aduh. Halo Hen? Iya? Hah? Serius loh? Ya udah kalau gitu kirim videonya sekarang ya. Oke, ditunggu ya. Mbak, lihat deh. Parah banget, Mbak. Wah, ini keterlaluan banget deh. Ini Andre harus tahu. Nanti lipstiknya minta warna yang sama aja deh. Mas Andre, itu handphonenya bunyi kenapa nggak diangkat? Jadi saya ini kan pengacara yang terkenal, jadi banyak sekali cewek yang ngejar-ngejar saya. Kalau saya angkat nanti berarti kan saya merespon cewek itu, saya nggak mau responnya. Cynthia, boleh ceritain dong perasaan kamu waktu kamu tahu suami kamu, Dennis, selingkuh? Jujur, aku nggak percaya sih Mbak. Apa ya? Kayak salah aku tuh apa gitu. Padahal selama ini aku sayang banget sama dia. Terus semua yang dia mau aku tuh turutin terus Mbak. Aku selalu ngalah, aku berusaha selalu untuk jadi yang terbaik buat dia. Aku nggak tahu kenapa diginiin. Kok Cynthia mulu yang tanya? Terus gue kapan? Nah, setelah tahu Dennis selingkuh ini kira-kira apa yang Mbak lakuin? Bercerai. Ya, menurut pengalaman saya, laki-laki seperti itu tidak pantas untuk dipertahankan. Dan kalau masih dipertahankan, saya merasa kasihan untuk kehidupan ke depan klien saya. Iya sih Mas. Ya mau nggak mau saya harus bercerai sama dia. Meskipun sebenarnya keputusan ini keputusan yang sangat berat. Berat sekali buat saya. Tapi ya mau nggak mau saya harus pilih itu. Maafin aku sayang. Aku mohon sama kamu beri aku kesempatan sekali lagi. Aku tahu aku salah. Tapi cinta kita
jauh lebih berarti sayang. Aku janji sama kamu, aku akan memperbaiki semua kesalahan aku, hidup aku, demi kamu sayang. Memperbaiki kesalahan aku, asal kamu mau terima aku. Alhamdulillah, warung tutup juga, semuanya udah selesai. Gimana, Nay? Udah tutup warungnya? Udah, Bu. Nay, tadi sih Ko Didi tuh datang nagih utang pembelian sembako dan ibu janjinya besok. Minta tolong ya ibu. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya kamu telepon si Alif, minta tolong untuk bayar catering secepatnya. Ya udah kamu telepon sekarang. Ya udah tuh, ya. Astagfirullah. Assalamualaikum, Nay. Waalaikumsalam, Mas Alif. Mas Alif, ini teh punten ya sebelumnya. Tapi... Iya, Nay. Aku tahu kok apa yang pengen kamu ngomongin soal uang catering kan? Iya, itu Mas Alif. Jadi gini, si ibu teh minta uangnya soalnya buat beli sembako. Kita nggak ada uang lagi, Mas Alif. Aduh, Nay, Mas Alif minta maaf banget ya, Nay. Mas Alif kemalaman. Jadi nggak sempat mampir ke ATM. Kalau besok gimana? Ya udah tuh, nggak apa-apa. Besok juga nggak apa-apa. Oke, kalau gitu besok kita janjian di taman deh ya. Nanti Mas Alif kasih uangnya di sana. Janjian di taman? Ya udah, Mas Alif. Punten ya kalau ganggu waktunya, baru pulang kerja kan pasti. Mas Alif yang minta maaf sama Inaya. Lupa, maaf ya, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segala. Oke bos, atur aja, atur ya. Sambil golf tempat biasa. Oke, yuk. Oke. Pak, Iya sayang, kenapa? klien kita Cynthia mau cabut gugatan. What? Loh, kok bisa? Kenapa? Dia nggak jadi cerai? Ini kasus diekspos media. Ini sudah jadi konsumsi publik. Jadi kalau kita gagal, ini promosi jelek untuk kantor kita. Gimana kita mau berhasil? Pengacara kita aja nggak fokus. Apaan sih maksudnya? Tasya, kamu sering telat. Kamu nggak fokus. Kalau kamu sering telat, kamu nggak fokus, emang kamu tahu permasalahan klien kita? Enggak kan? Udah, jangan ribut di sini. Ya, jadi pertanyaan saya adalah kenapa klien kita mencabut gugatannya? Tunggu aja, penjelasannya akan terbuka. Lihat aja. Terbuka gimana? Ya maksudnya publik akan tahu proses perceraian macam apa yang mereka sedang mainkan. Saya mencabut gugatan cerai saya. Iya, kami batal bercerai. Bagaimana komentar Mbak selaku pengacara Mbak Cynthia? Kita selaku pengacara sebenarnya sangat menyesalkan ya apa keputusan Mbak Cynthia. Padahal semua buktinya itu sudah jelas. Menurut Mbak gimana? Mbak kan pengacara penggugat juga. Kalau saya sih, menurut saya biasa aja. Karena saya yakin ini semua adalah settingan.
Ya, kami pengacara dari law firm Yan Arya Putra and Partners tidak mendukung pembohongan publik. Terima kasih. Mana saya tahu dari mana kalau ini semua settingnya? Nanti kalian semua pasti akan tahu. Oke, thank you. Mbak. Assalamualaikum, Nay. Waalaikumsalam, Mas Alif. Maaf ya nunggu lama ya. Iya, nggak apa-apa kok. Ini, Nay. Uang catering ya. Maaf agak gerak beberapa hari. Nggak apa-apa, ini udah alhamdulillah banget. Terima kasih ya, Mas Alif. Maaf ya, Nay. Ya, kalau gitu, Nay. Permisi ya. Sebentar, Nay. Mumpung ketemu di sini, Mas Alif boleh ngomong sebentar nggak? Maaf, Mas Alif. Bukannya nggak boleh, tapi Ibu lagi di rumah, di warung. Jagain warung sendirian, kasihan kalau nggak dibantu. Pamit ya, Assalamualaikum. Salam buat Ibu. Ya. Ada apa ya? Alhamdulillah udah dapat uang untuk bayar utangnya Ko Didi. Assalamualaikum, Bu. Iya, alhamdulillah udah dapat uangnya. Ya ini Nay mau pulang kok. Ya udah tuh. Hah? Ya, Bu. Waalaikumsalam. Jamret! Ya Allah, tolong! Tolong! Pak, tolong Pak! Jamret! Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Ya Allah. Guys, aku mau kasih lihat sesuatu yang pasti akan bikin kalian kaget banget. Apa tuh? Apa tuh Mbak Git? Ya, pemirsa, kami baru saja mendapatkan video ini. Cynthia yang baru menggugat cerai Dennis karena menuduh Dennis berselingkuh dengan lawan mainnya Debbie, kini terlihat akrab dengan Debbie. Iya, jadi mereka ini sebenarnya temenan tapi musuhan atau justru temen tapi pura-pura musuhan. Berarti ucapan Natasha, si Ratu Perceraian Jakarta, benar adanya. Kalau saya sih, menurut saya biasa aja. Karena saya yakin ini semua adalah settingan. Ya, kami pengacara dari law firm Yan Arya Putra and Partners tidak mendukung pembohongan publik. Terima kasih. Waduh, Dennis, Debbie, Cynthia mau tetap terus eksis kok sampai sebegitunya sih. Bener kata Bunda Tasya. Ternyata kasusnya Cynthia itu cuma settingan. Settingan, Jeje. Acara settingannya udah. Aduh, malu deh gua. Orang-orang jadi ngebully gua kalau gini. Natasha, hebat ya. Papa bangga, kamu berhasil membongkar kebohongan pasangan artis itu. Itu akan membuat reputasi kantor kita tetap terjaga. Good job. Thank you, Pak. Tapi ini berkat kerja tim. Aku diinfo dari Gita bahwa ada temennya Gita yang haters dari pasangan artis itu. Dan dia bilang pasangan itu memang selalu buat sensasi untuk mendongkrak daya jual mereka. Sayang banget ya. Padahal lakinya cakep. Cewek juga cantik. Artis berpotensi tapi ngelakuin hal kayak gitu.
pernikahan kok dibuat bercanda. Ya benar. Tapi kamu Ndri, kamu terlalu banyak komentar di depan para wartawan. Kamu kurang pandai untuk menilai klien kamu. Sebagai pengacara, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu kemakan kebohongan klien kamu. Itu akan menjatuhkan reputasi kantor kita, ya. Setuju, Pak. Memang harusnya seperti itu. Mas Andri paham ya? Paham lah, masa enggak? Bu. Nay, kenapa? Bu, Nay minta maaf ya, Bu. Iya, maafin kenapa? Uang catering. Uang catering kenapa, Mak? Pelan-pelan. Tarik nafas atuh. Dijamret, Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Banget. Tadi tuh kejadiannya cepet banget. Nay lagi jalan, habis teleponan sama ibu, terus tiba-tiba ada orang naik motor ngejamret tasnya Nay. Bu, Nay minta maaf ya, Bu. Nay nggak bisa jaga amanahnya ibu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ini bukan salah kamu, Nak. Ini kan musibah tuh. Tapi kamu nggak apa-apa kan, Nak? Alhamdulillah nggak apa-apa beneran, nggak apa-apa beneran. Yakin? Alhamdulillah. Ya udah. Bu, tapi masalahnya cuma yang Nay pikirin teh, gimana caranya kita bayar utang kita ke Ko Didi? Ibu punya tabungan? Tabungan? Nggak ada tuh. Kumaha tuh, Bu? Lu ada kopinya? Lilis. Ji, ngapain sih pagi-pagi dari sini? No, burung no urusin. Lalu ngapain di sini? Lilis. Gue mau telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bapak-bapak. Ya? Pak, anaknya ada, Pak. Bu Lilis. Gua maksudnya engkongnya. Gua pendem lu ngomong anak aja. Gua juga ngopi di sini. Oh, kirain. Itu siapa? Enggak. Nyanyi Lilis? Hah? Hajar. Ada keperluan apa? Hajar. Ya, saya mau ketemu aja. Kebetulan Tapi ada maksudnya mungkin nih. Gak mungkin cuma sekedar ketemu. Enggak, tadi kebetulan lewat sini, jadi mau mampir aja. Jadi sayang kita jangan ya kan, ah? Belum tahu dia siapa kita. Lilis, mana kopi AA? Punten Pak Haji, maaf ya agak terlambat. Lama amat sih. Iya. Bu Lilis, kebetulan tadi lewat sini, jadi sekalian mampir. Oh iya. Mau nanyain itu, soal tagihan udah ada. Aduh, punten nih, Ko Didi, maaf banget. Uangnya sih tadi ada, tapi tadi kecopetan, kejamret. Hah? Jamret! Iya, mencrot amat ngomong. Siapa yang berani jamretnya? Hah? Siapa? Bilang sama Kang. Hah? Jangan tinggal dia. Oh! Anak mana? Pasal berapa? Hah? Dia berani ganggu Lilis, seakan-akan berani ganggu gua. Bukan Lilis yang kejamret, tapi Inaya. Oh, Inaya. Inaya, gua kirain si Lilis. Inaya, kamu nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa kok. Ya cuma kejamret aja. Beneran, mendingan kita ke dokter aja yuk. Saya punya temen dokter, jadi gratis. Nggak usah, nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa, nggak ada yang sakit juga kok. Beneran? Hah, aman. Orang gak kesakit dibawa ke dokter. Ya nggak apa-apa, kan dia bilang nggak apa-apa, udah. Ya nggak apa-apa, udah, jangan dibawa. Iya, mastiin doang, Pak. Bu Lilis, kalau gitu soal tagihan udah gampang. Nanti-nanti aja. Nama juga lagi kena musibah, ya kan, Pak? Tahu, iya kali. Makasih banyak ya, Ko Didi. Maaf banget nih. Jadi saya belum bisa bayar sekarang nih. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya, Bu Lilis, Inaya. Ya kok, punten ya kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apa. Garot tuh. Kira-kira utangnya berapa, Lilis? Aduh, nggak usah deh Pak Haji, nggak enak. Kenapa? Biarin aja. Selagi ada abang di sini, berapa utangnya abang sanggup bayar? Abang. Apanya? Apanya? Nyari apa? Gak usah dibahas lah, depan perempuan biasa banget ente. Gak usah sok-sokan. Makannya masih dibayarin juga. Mau
bayarin utang. Ya udah nggak usah bertengkar deh. Kalau begitu. Duit abang masih di bank nih. Ya udah kalau gitu Lilis masuk dulu ya. Ya. Lilis, tapi jangan langsung percaya omongan orang tadi. Itu modus. Pasti ada maunya. Enggak tuh, Bang. Ya udah deh ya. Bukan begitu. Orang biasanya badannya gede, bohongnya banyak. Masa? Buktinya tuh. Segala ini itu. Buktinya mana? Udah kalau pura sama abang aja. Sama. Kalau yang mulutnya gede juga omongnya banyak, yang ngalak mulu. Gue jadodin lo ya. Ya udah Lilis masuk ya. Oke. Abang ini tak dengar kalau cakap. Apa buat? Abang dengar, Ros. Abang tak tuli. Tak tuli. Tapi kalau orang cakap, abang tak dengar. Abang kan lagi sibuk. Abang nak nih, betulkan ini. Sibuk apa sibuk macam ni? Abang ada apa? Bang, jadi bila lah orang nak rekaman ni, Bang? Abang ni janji dengan waktu nikah, abang akan menjadikan Ros penyanyi paling terkenal di Indonesia. Apa dia penyanyi terkenal, Bang? Penyanyi kampung je. Pakai ini, keliling kampung sana, kampung sini. Ros, sabarlah, Ros. Semua tuh kan butuh proses. Ros tahu tak? Penyanyi kita tuh siapa? Lesti Kejora. Dulu dia juga macam tuh, nyanyi kat panggung sini. Sekarang dia dah jadi penyanyi terkenal. Abang, beza lah, Bang. Dia orang kan tak ada yang tipu. Tapi abang kan tipu, Ros. Tipu apa? Abang cakap abang produser terkenal, kaya, banyak uang. Apa dia produser macam ni, pemain tunggal je ni? Yang produser tuh kawan abang. Abang pernah kerja sama dia. Tapi harus tenang aja. Nanti abang cakap sama dia, ya. Suruh dia orbitkan terus jadi penyanyi terkenal. Tapi sekarang dia lagi sibuk urusan artisnya. Sabar ya. Sabar. Abang ni memang bukan tipu. Pokoknya, kalau dalam waktu dekat Ros tak rekaman, abang tahu kan akibatnya? Tahu kan? Apa? Ros balik je Malaysia. Balik rumah Mak Ros tak peduli. Ros jangan cakap macam tu. Kalau Ros balik Malaysia, siapa pula yang nyanyi nanti kalau abang ada job? Lesti Kejora kan ada. Dia je lah yang nyanyi. Lesti? Mana mau Lesti nyanyi? Emangnya udah gak ada job lagi, Bang? Sampai ngadain keyboard segala? Gue lagi ada perlu dikit. Lu makanya hati-hati ya. Jangan sampai rusak. Siap. Satu lagi. Jangan sampai bini gue tahu. Udah masuk. Abang! Nak bawa mana keyboard tu, Bang? Kita kan ada job hari ni. Apa? Terus kita ni kan belum ada job nyanyi lagi. Sementara tu abang nak servis keyboard kita. Sama orang ini, keyboard. Perasaan Ros, keyboard tu tak rusak. Dan diorang ni, diorang ni bukan tukang servis lah, player kan? Tipu kan? Maksud abang tu kawan dia lah yang servis, bukan dia. Ya benar itu Kak Ros, benar. Korang tipu? Berani tipu Kak? Swear. Tak kan? Tipu? Abang terus. Itu keyboard kita tu ada error sikit lah. Janji? Ya. Kalau abang tipu, dah. Dah lah. Tak tipu? Taklah, sumpah Ros, abang tak tipu. Selamat. Dah sana. Cepatlah, Bang. Sedang apa, Ma? Bikin apa itu? Ini buat bapaknya Alif. Bapaknya Alif itu sedang kena asam urat. Jadi Mama buatkan makanan yang aman untuk penderita asam urat. Mama, sebentar. Menurut Papa, sebaiknya Mama tidak melibatkan diri terlalu jauh untuk urusan Natasha dan Alif. Loh, emangnya kenapa sih, Pak? Papa khawatir
ini akan merusak reputasi Natasha dan kantor kita. Kenapa? Karena Natasha dan Arif selalu di pihak yang berseberangan ketika di pengadilan. Yang ada di pikirannya papa itu hanya kerjaan dan kerjaan. Pikirin juga dong masa depannya Natasha, Pak. Ini justru saya sedang ngomong tentang masa depan Natasha. Percintaannya, Pak. Percintaan maksudnya Mama, jodoh. Ngapain sih Mama ngurusin yang gitu-gituan? Udah. Natasha bisa cari jodohnya sendiri. No way. Kali ini Mama harus ikutan. Dah terserah kamu deh. Temannya ibu nih. Jadi ada kabar dari ibu. Assalamualaikum Bu Darsi. Waalaikumsalam, Lip. Gimana kabar kamu sama babe kamu? Alhamdulillah sehat. Bu Darsi gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Iya Bu, gimana? Jadi ibu teleponan sama si Gina, teman TKW di Arab. Terus ibu tanya-tanya apa pernah ketemu sama emak kamu si Halimah. Ternyata dia bilang pernah, Lip. Baru-baru ini ketemu. Beneran Bu? Alhamdulillah. Ya Allah, ini artinya doa Alif selama ini dijawab Allah, Bu Darsi. Ibu masih ada. Terus ibu gimana kabarnya sekarang, Bu Darsi? Sehat, cuma ya itu, ibu kamu belum bisa pulang ke Indonesia karena ada masalah. Apa itu? Sate gitu. Sate? Overstay? Nah, iya itu, overstay. Tapi ibu udah tahu keberadaan ibu saya di mana? Bu Gina udah tahu belum alamat ibu saya, Bu? Nah, itu juga masalahnya, Liv. Si Gina udah nggak tahu lagi si Halimah tinggal di mana. Nggak pakai handphone juga. Terus katanya Halimah pasti pindah-pindah tempatnya. Kan takut ketahuan petugas berwenang. Kan izin tinggalnya bermasalah. Iya. Kasihan ibu saya. Iya, doain Liv ibu kamu. Selalu Bu, Alif selalu doain ibu. TV bener-bener apes banget hidup rasanya gue. Udah bini kagak, apa TV? Kesel sama gue. Babe! Apa sih, Lip? Alhamdulillah, Be. Gila, kayak orang bule aja pakai pelukan, kenapa? Ibu masih hidup. Apaan? Bu, istri Babe masih hidup. Kalau emang dia masih hidup, ngapa dia nggak pulang? Benci sama gua, marah sama gua. Gini Be, ibu tuh kagak pulang, kagak hubungin kita, pasti ada alasannya. Nih, Ali tadi barusan telepon Bu Darsi. Ingat nggak Bu Darsi temennya ibu? Nah, dia barusan teleponan tuh sama temennya siapa tadi? Bu Gina di Arab. Katanya Bu Gina ngeliat ibu. Cuman masalahnya ibu tuh lagi ada ini. Masalah sama surat-suratnya. Udah, nggak usah ngurusin ibu lah. Udah puyeng dengarnya. Mending lu urusin gua tuh sekalian. Sini duduk nih. Coba Be dengerin dulu dong. Kan gua udah bilang males dengerin omong ibu lu. Sini duduk, gua perlu. Lain kali aja deh ngomong sama Babe. Kalau udah kayak begini ribet ya. Yang penting alhamdulillah ibu sehat. Duduk sini lu. Cepetan duduk, gua mau ngomong. Sekarang daripada ngurusin ibu lu, mending ngurusin gua nih. Lah kan tiap hari juga Babe ayo urusin. Ya tapi gua ada yang perlu. Gua perlu duit. Udah jadi marah-marahin jadi anak, masa nggak ngerti sih? Udah tahu ujung-ujungnya. Gimana? 200.000 cukup. Ya kagak sebetulnya sih. Lah, timbang bakal empan burung doang mah 200.000 lebih kali Be. Kalau buat empan burung mah lebih, tapi bukan itu doang. Lah, bakal apaan lagi sih? Aduh, lu gue heran kayak polisi. Si Lilis punya utang mesti dia, makanya gue dibantuin bayarnya. Dia warungnya kan kecil, si Lilis. Lah, Bu Lilis kagak punya duit. Ya kalau punya mesti dia gak bayar. Kagak, masalahnya kemarin tuh ayah baru ngasih uang catering ke Inaya. Itu banyak jumlahnya Be, harusnya dia bisa bayar utang.
Dia tuh kecopetan. Makanya duitnya habis, dibawa copet, paham? Astagfirullahaladzim. Si Naya kejamretan, kecopetan. Dari tadi gua ngomongnya. Terus gimana dia kagak apa-apa, Be? Ya dia sih nggak apa-apa. Ya tapi yang namanya duit orang kan harus diganti. Gimana tuh? Ya udah, ntar Ayah bantuin deh. Ini gue yang perlu duit mana? Lupa ntar lagi. Kalau untuk Lilis, Ayah kasih langsung ke Bu Lilis aja. Lu ngerti gak ngomong sama si Lilis? Tuh kan, Ayah tahu dah nih ujung-ujungnya. Nih. Kalau orang tua minjem duit takut banget gak diganti lu. Udah bekep, udah kantongin udah. Duit lu kan sama juga duit gua. Iya udah, terima aja, ikhlas aja udah. Kalau nggak ikhlas jangan. Ya udah mau. Lu ngedek sama bapak lu. Kenapa? Gue lagi bikin lu nggak pakai ngedek. Kan 200 minjemnya. Ini berapa? Tadi Babe mintanya berapa? 200. 200.000. Masih 200 perak. Ya udah nih panjernya aja dulu ya. Lu menang ke plenong. Assalamualaikum. Salam. Siapa tuh? Ntar udah Ayah aja. Udah nikmatin aja itu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Waduh, tumben malam-malam kesini. Ini Mas ada titipan dari Bu Lina, makanan buat asam urat dan diet buat Pak Haji. Masya Allah, alhamdulillah. Masuk dulu yuk. Makasih Mas, saya ditunggu sama Ibu di rumah, buru-buru. Gitu. Ya udah sampein aja buat Bu Lina, bilang makasih banyak. Ini Bobe saya pasti seneng banget nih, alhamdulillah. Ya Mas, kalau begitu saya permisi dulu. Ya, makasih Pak Dodo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, si Babe dapet jackpot malam-malam nih. Alhamdulillah. Be. Bawa. Apa tadi? Supir Ibu Lina, ngirim titipan dari Bu Lina. Bu Lina, ibunya Natasha, ingat kagak? Maksudnya buat Babe? Masya Allah. Orangnya mana? Udah jalan tadi, nitipin doang. Enggak ngomong dengan nanyain gue gitu. Kagak. Buset makanan mak. Jangan. Anak muda nggak boleh makan gini-ginian. Babe, mencret agak makan kayak beginian. Emang makan singkong mentah. Makan restoran Jepang kemarin muntah. Nasinya salah, belum matang dibawain ke gua. Itu emang begitu makanannya. Udah kan? Rezeki Babe udah banyak kan? Makanya banyakin sholat. Kagak perlu lagi. Rezekinya udah banyak. Buat anak yatim sebelah lo kasihan. Tadi ini nggak usah dibawa kemari. Jadi bayar gua sama anak ini. Aduh. Beta ini. Wah, ada 2 loh. Misi Bu, makanannya sudah saya antar. Makanan buat siapa? Buat bapaknya Alif. Misi Bu. Mama ngapain sih, Ma? Kirim buat bapaknya Alif. Mama itu hanya mau ngucapin terima kasih. Memangnya ada yang salah? Nggak salah, tapi ngapain sampai gitu-gitu segala sih? Ya, Mas Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Natasha, tolong sampaikan salam saya untuk ibunya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat antaran makanannya kemarin untuk Babe. Iya ya, Mas, nanti saya sampaikan ke mama saya. Iya. Oh ya, kalau boleh saya mau nanya sesuatu, bisa? Ini bukan tentang makanan Jepang kok. Oh iya, kenapa Mas? Jadi gini, Mbak Natasha ini kan pengacara ya. Saya mau tanya kalau soal perundang-undangan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, Mbak Natasha tahu ya? Iya, kantor kami sering juga sih menangani masalah seperti itu, dan kita juga kenal kantor pengacara di luar negeri yang biasa ngurusin TKI, TKW. Kenapa Mas? Enggak Mbak. Saya cuma mau tanya itu dulu sih. Kalau ada yang perlu ditanya, saya bisa diskusiin ke bagian yang biasa menangani itu sih. Ada masalah, ada yang kena masalah mungkin? Oh enggak Mbak.
Saya cuma mau nanti deh. Enggak kok, nggak ada masalah. Oke kalau gitu terima kasih banyak Mbak Natasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.